ekspresi hati yang luka. Betharia Sonata. Ada kisah apa yang akan dibagi oleh Mbak Beta di sini ya? Kalau Mbak Beta ini kan terkenal lagunya adalah hati yang luka yang sampai dapat penghargaan Golden Platinum ya. Oke, ini hati yang luka. Golden Cassette. Oh, Golden Cassette. Dulu kan. Tapi ini di tamu sebelah saya itu juga hati yang luka, tapi dia selalu mengatakan aku rapopo. Mbak Beta, kita akan ngobrol-ngobrol setelah berikut ini. Saya ke sana dulu ke teman saya yang aku rapopo. Tepuk tangan buat Jupe. Hai, apa kabar? Aduh, baik sekali Jupe. Aduh, seru loh tadi saya lihat pembahasannya. Oh, iya loh, kamu ekspresif sekali loh wajahnya ya. Saya nggak sabar mau jawabnya. Sebelum dia jawab, kita pemanasan dulu seperti biasa ya kan, ada pemanasan, dilemes-lemesin dulu, oke? Silakan lihat ke layar di mana sih? Depan situ ya, situ. Akan ada foto-foto. Kamu lihat aja, perhatikan, resapi wajahnya. Oke, siap ya? Wajahnya diresapi dan ya kalau kamu ketemu orang ini kira-kira. Saya lihat mana kamera atau situ? Itu. Oh, situ. Lihat layar, oke? Siap ya? And inilah foto yang pertama. Yang pertama. Oke, baiklah. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Ini kamu mau pengen jawab. Tapi kan kemarin barusan ketemu katanya. Oh, barusan ketemu. Barusan ketemu kemarin sama Kartika di kawinannya Gilang. Oke, baik. Kalau yang berikutnya apakah kamu ketemu juga di kawinan? Coba kita lihat. Ini foto yang kedua. Lama takut kayaknya dia keluarnya takut. Siapa sih? Keluarnya aja takut loh. Kayaknya ini patut dicurigai. Oh, JJ, ya. Oke, baiklah. Ini kameramannya sih ngambil, itu ya. Kamera situ ya. Enggak apa-apa, lu lihat aja ke situ. Oke, siap. Ini yang ada lagi? Ada satu gambar lagi. Oke, kita lihat ini dia foto yang ketiga. Keluarin cepat, ayo. Ya oke, udah selesai. Oke, baiklah. Sekarang kita akan rupifikasi artikel. Oke. Ada satu lagi, ada banyak amat sih fotonya. Coba kita. Yang banyak. Oke, coba ya. Siapakah cowok? Apakah cowok? Iya, deh ya. Ya udah, oke, baiklah, lanjut. Iya, coba. Sekarang kita bahas artikel ya. Ini rupifikasi artikel buat jadi dari artikel ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ini normal. Acara kamu itu normal karena kamu nyari bahannya tuh di artikel. Jadi biasanya orang nyari bahan di mana? Sembarangan. Iya. Coba kita lihat. Kita lihat artikelnya juga, bunyinya adalah. Apa tuh? Makin panas, lagunya dibilang nggak bagus, Julia Perez nggak usah jelek-jelekin orang katanya gitu. Tapi kan itu memang sempat jadi berita tuh kemarin. Kamu sendiri nanggepinnya gimana sih? Sebenarnya sih saya bukan nanggepin yang satunya ya. Ini nanggepin hatersnya yang datang ke Instagram saya. Yang mulai ngata-ngatain saya, lagu saya nggak bagus. Terus mulai ngata-ngatain saya nggak punya karya. Di situ mulai saya ngerasa, wah ini ada apa? Perasaan saya baik-baik aja. Jadi yang saya tanggapi adalah haters itu. Jadi saya mulai keganggu dengan mereka bilang lagu Aku Rapopo nggak bagus. Saya bilang, siapa bilang nggak bagus? Ini lagu terbaik di 2013. Saya mendapatkan royalti terbesar pada saat itu sampai saya bisa beli Porsche. Dan walaupun sekarang udah innalillahi ya. Porsche-nya. Iya kan? Terus habis itu sampai saat ini pun saya masih bisa menerima royaltinya besar gitu di lagu Aku Rapopo. Dan lagu ini saya dedikasiin karena saya ada darah Jawa. Dan ketika saya berada di Jogja, saya mendengar lagu Aku Rapopo, saya pikir, saya pernah tinggal di Eropa, pernah tinggal di mana-mana, tapi kalau kita tidak mencintai dengan lagu-lagu daerah, kalau bukan dari saya siapa lagi? Jadi karena saya mencintai bahasa-bahasa daerah, keluarlah lagu Aku Rapopo. Sebetulnya jadi yang mengganggu kamu itu adalah komen-komen orang di Instagram kamu atau komentar pada saat sebuah acara itu mengatakan bahwa kalau komentar dianya saya nggak ngesek ya, karena menurut saya biasanya kita harus tahu yang waras harus ngalah. Oh gitu. Enggak, jadi komen-komen orang-orang di Instagram kamu itu mengganggu kamu, apa yang membuat kamu geganggu sekali? Iya, karena tiba-tiba pada saat itu malam itu tuh saya diserang. Saya diserang dengan cara brutal, saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya yang dikatain, loh kok
salah saya apa ya? Mulailah itu fans saya semuanya pada bilang, oh ini saya bilang, oh nggak mau, saya nggak mau terpancing. Karena dulu juga ada yang lempar settingan dan akhirnya bikin settingan dia sendiri kan, akhirnya kejebak dengan settingannya sendiri. Jadi saya nggak mau nih terpancing settingan-settingan. Dulu yang lempar settingan siapa maksudnya? Saya nggak tahu lah, ada sebuah apalah itu ya. Jadi saya nggak mau terpancing dengan orang yang bilang, oh ini cuma settingan. Jadi saya nggak mau, karena saya sebagai orang yang diberikan wawasan luas, alhamdulillah gitu. Jadi saya pikir saya mendalami kasus ini nggak sembarangan untuk bilang, ih ini kenapa ya begini ya? Saya tanya, oh ini karena ini. Kamu merasa apa kalau misalnya kamu tiba-tiba terseret dalam sebuah settingan, apa yang kamu rasakan? Saya ngerasa memang ada orang yang masih butuh nama saya untuk naikin mereka gitu loh. Dan itu kamu merasa? Ya saya merasa bahwa itu namanya ibadah aja, ya udah biarin. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang seperti itu, kamu tidak mau lagi? Saya nggak mau terjerat lagi karena sekarang posisi saya udah bukan tipe artis yang doyannya cari settingan berantem. Kalau saya doyannya cari untuk pendidikan, bagaimana ya berpendidikan yang baik untuk merubah wanita-wanita Indonesia ini untuk menjadi wanita yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti apa yang digaungkan oleh Kartini. Oke, jadi sekarang seperti itu. Ya, saya lebih ke situ fokusnya. Jadi kalau dulu pernah tapi yang arah-arah. Saya juga nggak pernah mau untuk menjadi artis yang dinotabenkan berantem, tapi karena saya terlibat mau nggak mau, karena saya membela diri saya untuk bahwa saya tidak merasa berada di posisi itu, ya mau nggak mau kan saya terbawa arus. Tapi kamu sekarang sudah tidak mau lagi? Ya, oleh karena itu Kak Ros, apapun yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu, saya terkena kasus sama orang itu, membawa saya ke sebuah 3 bulan pembelajaran, 3 bulan di dalam pondok bambu, bahwa saya nggak terpenjara, saya berada di dalam situ, justru saya mengeluarkan sesuatu yang saya juga nggak sangka, ternyata ini menelurkan dari diri saya bahwa saya bisa hampir sekarang saya mencapai S2 dan saya sudah mencapai menjadi sarjana hukum. Terima kasih. Jadi artinya kejadian di masa lalu itu justru memicu kamu untuk mencapai sesuatu, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sudah memaafkan itu. Harus. Jadi setiap permasalahan kita selalu harus mencari positifnya. Kenapa ini terjadi sama kita? Kalau kita terjerumus menjadi orang negatif seperti mereka, kita akan selalu berlari tempat. Harus ya itu aja permasalahannya. Maju dong, apa dong? Harus maju. Makanya sekarang saya lebih memilih berpendidikan. Jadi itulah yang membuat kamu juga tidak terlalu emosi dan tidak ikut terpancing karena kamu sudah memberi makna positif dari kejadian yang lalu. Oke, saya lebih penting pendidikan daripada berantem. Oke, yang kedua, berikut artikelnya. Bunyinya adalah Jupe ini lihat apa? Ngiri. Oh, ngiri lihat Gilang Dirga yang kemarin. Gilang Dirga selamat ya buat pernikahannya. Bahagia banget mereka itu. Mereka aku lihat memang Gilang ini mereka pantas, mereka memang berdua saling mencintai. Tapi kamu betul ngerasa yang gitu, ada perasaan yang Iya, aku iri kenapa? Karena tiba-tiba aku melihat sebuah tayangan yang ijab kabul. Saya belum pernah merasakan ijab kabul gitu. Jadi tiba-tiba saya melihat tayangan itu, ini momen yang aku tunggu-tunggu untuk merasakan ijab kabul, merasakan ketika ayah kita berada di situ. Jadi aku lihat, betapa beruntungnya kalian ketika bisa menikah, ada orang tua kamu berada di situ dan merasakan yang namanya kesakralan dalam pernikahan. Jadi aku irinya karena itu. Pernikahan kamu dulu tidak seperti itu prosesnya? Aku nggak kayak gitu kan, aku nikahnya di Australia, only by paper, cuma teman-teman, nggak ada keluarga. Karena kita mau merayakannya di Indonesia, mau besar-besaran, tapi kenyataannya berbeda. 1 hari sebelum pernikahan, sebelum acara besar-besaran, papaku bukan meninggal. Jadinya setiap kali, makanya aku kalau diundang pernikahan, setiap kali aku ngeliat ijab kabul gitu, aku selalu yang tertunduk, yang langsung aku selalu inget papa di situ. Next artikel coba untuk Jupe, bunyinya adalah cuitan Jupe ini sindir Kartika Putri soal gason. Cuitan yang mana sih? Ada, jadi yang macan nama itu ya, sama kucing itu? Bukan, jadi Kartika tuh bilang katanya saya udah ketemu Gaston. Saya udah ketemu Gaston sama Jupe, terus saya bingung kan, karena semalam itu kita nggak ada Gaston di acara itu. Iya. Tapi sementara Kartika bilang katanya udah ketemu Gaston. Makanya saya tanya, lah
Kartika, kan semalam itu ketemunya aku doang, nggak ada Gaston. Makanya saya tanya, perasaan nggak ada Gaston di situ, tapi Kartika bilangnya ada Gaston. Kan makanya saya nanya, tuh itu tuh. Pertanyaannya, udah ketemu Gaston di mana? Perasaan semalam nggak ada Gaston. Ayo. Ketemu di mana Karput? Ayo gitu ya. Iya, ya itu dan makanya saya itu bilang sebenarnya apa sih ceritanya itu? Udah Kartika, udah saya memang pantas itu anak ditembak begini. Kenapa? Kamu menganggap dia emang drama? Emang drama queen dia, tapi ya udahlah. Sudah mainkan saja lah. Dramanya di mana? Emang karena dia suka pecicilan sendiri. Ini kayak gini-gini bingung kan? Kayak kita yang normal kan bingung. Aku Gaston dan Jupe udah ketemu. Kan saya bingung. Kapan ketemunya gak ada Gastonnya? Kan gak ada Gaston. Mungkin kamu dianggap mewakili Gaston kali. Coba kita nanti tanya ada pernyataan Karput ngomong apa sih? Ini kita mau tanya juga ke Jupe di sini. Kalau ini ada 3 hal yang harus dibahas sama Jupe. Mana dulu aku sampai lupa. Oh, soal komentar di pet apa sih awal-awal itu? Kamu emang sempat percaya kalau itu? Sempat percaya. Karena apa yang membuat kamu percaya? Saya tipe orang sama kayak kalian semua. Reaktif gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah gosip, ya pasti saya kan percaya. Ya namanya manusiawi kan. Kalau gosip kita lebih percaya gosip daripada kebenaran. Benar nggak? Iya. Gantung sih. Kan acara kamu rating nggak itu ya? Karena itu saya undang orangnya, saya tanya langsung bener gosipnya gitu ya. Jadi pas saya lihat begitu, saya kaget. Oh jadi nggak nyangka, saya juga itu saya dipanas-panasin sama. Ada kompor-kompornya. Ada kompor-kompor juga. Siapa kompornya, mana di sini ada? Biasalah. Abis itu pas saya baca, oh ternyata berarti yang waktu itu nggak bisa datang itu. Nggak bisa datang waktu cerai karena Kartika kali ya. Jadi aku kan bingung ya. Wow, udah segala macam ya. Berarti bener prediksi gue selama ini bahwa ada seorang lain gitu ya. Selama ini dia kebaling, ternyata dia ketemu udah sempat gitu ya, sempat gitu. Ya namanya juga mis radiasi ya kan. Jadi Eka terkontaminasi dengan kemo dan radiasi, pikirannya bener aja gitu kan. Terus? Tapi abis itu pas lagi posting gitu, aku buatnya bercanda gitu ya. Karena kalau aku buat ribut akan pasti ini yang mereka inginkan. Makanya aku buat bercanda gitu loh. Nah, udahlah mulai rame-ramenya di semua di bawah-bawah itu. Ada Karput masuk kan? Dia masuk, jadi nggak ada, aku delete. Aku mah bodo amat. Oh, mungkin nggak kebaca aja karena saking banyaknya orang. Aku juga hampir komentar sih di bawah itu ya, cuma ada kan? Panjang. Ada yang komentar. Aku ngomong apa sih? Tetep panasin. Kompor. Tapi kapan kamu sadar bahwa aku duga. Kapan kamu sadar bahwa ternyata ini ternyata bukan deh kayaknya gitu? Aku masih nggak sadar sampai saat ini. Jadi menurut kamu apa itu sebenarnya? Ya apalagi si Kartika sekarang bilang katanya udah ketemu Gaston. Jadi saya makin bingung lagi. Ada sebuah tanda tanya gitu ya. Berarti ini jadi apa sih yang jadi bingung? Tapi emang kenapa kalau emang Gaston sama Kartika emang kenapa? Ya sebenarnya sih bodoh aja, bodoh amat. Kan saya sering diajarin sama ibu saya, kalau sama barang-barang bekas harus memberikan kepada orang tidak mampu. Berarti intinya ya udahlah, sama Kartika tetap udah baik-baik aja ya. Sama Kartika biasa kita pelukan biasa. Tapi ya santai aja. Oke, ini ada artikel lagi. Coba kita mau tanya sama Jupe, punya artikelnya. Adalah menopause dini, Julia Perez yakin masih bisa hamil. Setelah berikut ini kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Jadi kalau kita terjerumus menjadi orang negatif seperti mereka, kita akan selalu berlari tempat. Harus apa namanya? Ya itu aja permasalahannya. Maju dong, apa dong? Harus maju. Makanya sekarang saya lebih memilih berpendidikan. Jadi itulah yang membuat kamu juga tidak terlalu emosi dan tidak ikut terpancing karena kamu sudah memberi makna positif dari kejadian yang lalu. Oke, ini ada lebih penting pendidikan daripada berantem. Oke, yang kedua, berikut artikelnya. Bunyinya adalah Jupe ini lihat apa? Ngiri lihat Gilang Dirga yang kemarin. Gilang Dirga selamat ya buat pernikahannya. Bahagia banget mereka itu. Mereka aku lihat memang Gilang ini mereka pantas. Mereka memang berdua saling mencintai. Tapi kamu betul ngerasa yang gitu, ada perasaan yang Iya, aku iri kenapa? Karena tiba-tiba aku melihat sebuah tayangan yang ijab kabul. Saya belum pernah merasakan ijab kabul gitu. Jadi tiba-tiba saya melihat tayangan itu,
Ini momen yang aku tunggu-tunggu untuk merasakan hijab kabul, merasakan ketika ayah kita berada di situ. Jadi aku lihat, betapa beruntungnya kalian ketika bisa menikah, ada orang tua kamu berada di situ dan merasakan yang namanya kesakralan dalam pernikahan. Jadi aku irinya karena itu. Pernikahan kamu dulu tidak seperti itu prosesnya? Aku nggak kayak gitu kan, aku nikahnya di Australia. Only by paper, cuma teman-teman, nggak ada keluarga. Karena kita mau merayakannya di Indonesia, mau besar-besaran, tapi kenyataannya berbeda. 1 hari sebelum pernikahan, sebelum acara besar-besaran, papaku bukan meninggal. Jadinya setiap kali, makanya aku kalau diundang pernikahan, setiap kali aku ngeliat hijab kabul gitu, aku selalu yang tertunduk, yang langsung aku selalu inget papa di situ. Oh, next artikel coba untuk Jupe, bunyinya adalah cuitan Jupe ini sindir Kartika Putri soal gason. Cuitan yang mana sih? Ada, jadi gini. Yang ada macan nama itu ya, sama kucing itu? Bukan, jadi Kartika tuh bilang katanya saya udah ketemu Gaston. Saya udah ketemu Gaston sama Jupe, terus saya bingung kan, karena semalam itu kita nggak ada Gaston. Fotonya coba yang banyak. Oke, coba ya. Siapakah cowok? Apakah cowok? Iya deh ya. Ya udah, oke baiklah, lanjut. Iya, coba. Sekarang kita bahas artikel ya. Ini notifikasi artikel buat lihat ini dari artikel ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ini normal. Acara kamu itu normal karena kamu nyari bahannya tuh di artikel. Jadi biasanya orang nyari bahan di mana? Sembarangan. Iya. Coba kita lihat. Kita lihat artikelnya juga, bunyinya adalah. Apa tuh? Makin panas, lagunya dibilang nggak bagus, Julia Perez nggak usah jelek-jelekin orang katanya gitu. Tapi kan itu memang sempat jadi berita tuh kemarin. Kamu sendiri nanggepinnya gimana sih? Sebenarnya sih saya bukan nanggepin yang satunya ya. Ini nanggepin hatersnya yang datang ke Instagram saya. Yang mulai ngata-ngatain saya, lagu saya nggak bagus. Terus mulai ngata-ngatain saya nggak punya karya. Di situ mulai saya ngerasa, wah ini ada apa? Perasaan saya baik-baik aja. Jadi yang saya tanggapi adalah haters itu. Jadi saya mulai keganggu dengan mereka bilang lagu Aku Rapopo nggak bagus. Saya bilang, siapa bilang nggak bagus? Ini lagu terbaik di 2013. Saya mendapatkan royalti terbesar pada saat itu sampai saya bisa beli Porsche. Dan walaupun sekarang udah innalillahi ya. Porsche-nya. Iya kan? Terus habis itu sampai saat ini pun saya masih bisa menerima royaltinya besar gitu di lagu Aku Rapopo. Dan lagu ini saya dedikasiin karena saya ada darah Jawa. Dan ketika saya berada di Jogja, saya mendengar lagu Aku Rapopo, saya pikir, saya pernah tinggal di Eropa, pernah tinggal di mana-mana, tapi kalau kita tidak mencintai dengan lagu-lagu daerah, kalau bukan dari saya siapa lagi? Jadi karena saya mencintai bahasa-bahasa daerah, keluarlah lagu Aku Rapopo. Tapi sebetulnya jadi yang mengganggu kamu itu adalah komen-komen orang di Instagram kamu, atau komentar pada saat sebuah acara itu mengatakan bahwa kalau komentar dianya saya nggak ngesek ya, karena menurut saya biasanya kita harus tahu yang waras harus ngalah. Oh gitu. Enggak, jadi komen orang-orang di Instagram kamu itu mengganggu kamu, apa yang membuat kamu geganggu sekali? Iya, karena tiba-tiba pada saat itu malam itu tuh saya Selamat sore semuanya. Saya Kak Rose. Hari ini ditemani oleh si hati yang luka, Betharia Sonata. Ada kisah apa yang akan dibagi oleh Mbak Beta di sini ya? Kalau Mbak Beta ini kan terkenal lagunya adalah hati yang luka yang sampai dapat penghargaan Golden Platinum ya. Oke, ini hati yang luka. Golden Cassette. Oh, Golden Cassette. Dulu kan. Tapi ini di tamu sebelah saya itu juga hati yang luka, tapi dia selalu mengatakan Aku Rapopo. Mbak Beta, kita akan ngobrol-ngobrol setelah berikut ini. Saya ke sana dulu ke teman saya yang Aku Rapopo. Tepuk tangan buat Jupe. Hai, apa kabar? Aduh, baik sekali Jupe. Aduh, seru loh tadi saya lihat pembahasannya. Iya loh, kamu ekspresif sekali loh wajahnya ya. Saya nggak sabar mau jawabnya.
sebelum dia jawab, kita pemanasan dulu seperti biasa ya kan, ada pemanasan, dilemes-lemesin dulu, oke? Silakan lihat ke layar di mana sih? Depan situ ya, depan situ. Akan ada foto-foto. Coba kamu lihat aja, perhatikan, resapi wajahnya, oke? Siap ya? Wajahnya diresapi dan ya kalau kamu ketemu orang ini kira-kira. Saya lihat mana kamera atau situ? Itu. Oh situ. Lihat layar, oke? Siap ya? And inilah foto yang pertama. Yang pertama. Oke, baiklah. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Ini kamu mau pengen jawab. Tapi kan kemarin barusan ketemu katanya. Oh, barusan ketemu. Barusan ketemu kemarin sama Kartika di kawinannya Gilang. Oke, baik. Kalau yang berikutnya apakah kamu ketemu juga di kawinan? Coba kita lihat. Ini foto yang kedua. Lama takut kayaknya dia keluarnya takut. Siapa sih? Keluarnya aja takut loh. Kayaknya ini patut dicurigai. Oh, JJ, ya. Ya, oke, baiklah. Ini kameramannya sih ngambil, itu ya. Kamera situ, ya. Enggak apa-apa, lu lihat aja ke situ. Oke, siap. Ini yang ada lagi? Ada satu gambar lagi. Oke, kita lihat ini dia foto yang ketiga. Warnanya cepat, ayo. Ya oke, udah selesai. Oke, baiklah. Sekarang kita akan rupifikasi artikel. Oke. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Gaston di acara itu. Oh, iya. Tapi sementara Kartika bilang katanya udah ketemu Gaston. Makanya saya tanya, lah Kartika kan semalam itu ketemunya aku doang, nggak ada Gaston. Makanya saya tanya, perasaan nggak ada Gaston di situ. Tapi Kartika bilangnya ada Gaston. Kan makanya saya nanya, tuh itu tuh. Pertanyaannya. Udah ketemu Gaston di mana? Perasaan semalam nggak ada Gaston. Ayo. Ketemu di mana Karput? Ayo gitu ya. Iya, ya itu dan makanya saya itu bilang sebenarnya apa sih ceritanya itu? Udah Kartika, udah saya memang pantas itu anak ditembak begini. Kenapa? Kamu menganggap dia emang drama? Emang drama queen dia, tapi ya udahlah. Sudah mainkan saja lah. Dramanya di mana? Emang karena dia suka pecicilan sendiri. Ya ini kayak gini-gini bingung kan. Kayak kita yang normal kan bingung. Aku Gaston dan Jupe udah ketemu. Kan saya bingung. Kapan ketemunya gak ada Gastonnya? Kan gak ada Gaston. Mungkin kamu dianggap mewakili Gaston kali. Coba kita nanti tanya, ada pernyataan Karput ngomong apa sih? Ini kita mau tanya juga ke Jupe di sini. Loh, ini ada 3 hal yang harus dibahas sama Jupe. Mana dulu aku sampai lupa. Oh, soal komentar di pet apa sih awal-awal itu kamu emang sempat percaya kalau itu? Sempat percaya. Karena apa yang membuat kamu percaya? Saya tipe orang sama kayak kalian semua. Reaktif gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah gosip, ya pasti saya kan percaya. Ya namanya manusiawi kan. Kalau gosip kita lebih percaya gosip daripada kebenaran. Benar nggak? Iya. Gantung sih. Kan acara kamu rating nggak itu ya? Karena itu saya undang orangnya, saya tanya langsung bener gosipnya gitu ya. Jadi pas saya lihat begitu, saya kaget. Oh jadi nggak nyangka, saya juga itu saya dipanas-panasin. Ada kompor-kompornya. Ada kompor-kompornya. Siapa kompornya? Mana di sini ada? Biasalah. Abis itu pas saya baca, oh ternyata berarti yang waktu itu nggak bisa datang itu. Nggak bisa datang waktu cerai karena Kartika kali ya. Jadi aku kan bingung ya. Wow, udah segala macam tuh ya. Berarti bener prediksi gue selama ini. Bahwa ada orang lain gitu ya. Selama ini dia kebaling, ternyata dia ketemu Udah sempat gitu ya, sempat gitu. Ya namanya juga Miss radiasi ya kan. Jadi Eka terkontaminasi dengan kemo dan radiasi, pikirannya bener aja gitu kan. Terus? Tapi abis itu pas lagi posting gitu, aku buatnya bercanda gitu ya. Karena kalau aku buat ribut akan jadi pasti ini yang mereka inginkan. Makanya aku buat bercanda gitu loh. Nah, udahlah mulai rame-ramenya di semua di bawah-bawah itu terang. Saya diserang dengan cara brutal, saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya yang dikatain, loh kok salah saya apa ya? Mulailah itu fans saya semuanya pada bilang, oh ini saya bilang, oh nggak mau, saya nggak mau terpancing. Karena dulu juga ada yang lempar settingan dan akhirnya bikin settingan dia sendiri kan, akhirnya kejebak dengan settingannya sendiri. Jadi saya nggak mau nih terpancing settingan-settingan dulu kayak yang lempar settingan siapa maksudnya? Saya nggak tahu lah, ada sebuah apalah itu ya. Jadi saya nggak mau terpancing dengan orang yang bilang, oh ini cuma settingan. Jadi saya nggak mau, karena saya sebagai orang yang diberikan wawasan luas, alhamdulillah gitu. Jadi saya pikir saya mendalami kasus ini nggak sembarangan untuk bilang, ih ini kenapa ya begini ya. Saya tanya, oh ini karena ini. Kamu merasa apa kalau misalnya kamu tiba-tiba terseret dalam sebuah settingan, apa yang kamu rasakan? Saya ngerasa memang ada orang yang masih butuh nama saya untuk naikin mereka gitu loh.
Oke, dan itu kamu merasa? Ya, saya merasa bahwa itu namanya ibadah aja, ya udah biarin. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang seperti itu, kamu tidak mau lagi? Saya nggak mau terjerat lagi, karena sekarang posisi saya udah bukan tipe artis yang doyannya cari settingan berantem. Kalau saya doyannya cari untuk pendidikan, bagaimana ya berpendidikan yang baik untuk merubah wanita-wanita Indonesia ini untuk menjadi wanita yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti apa yang digaungkan oleh Kartini. Oke, jadi sekarang seperti itu? Ya, saya lebih ke situ fokusnya. Jadi kalau dulu pernah tapi yang arah-arah? Saya juga nggak pernah mau untuk menjadi artis yang dinotabenkan berantem. Tapi karena saya terlibat, mau nggak mau, karena saya membela diri saya untuk bahwa saya tidak merasa berada di posisi itu, ya mau nggak mau kan saya terbawa arus. Oh, tapi kamu sekarang sudah tidak mau lagi? Ya, oleh karena itu, Kak Ros, apapun yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu, saya terkena kasus sama orang itu, membawa saya ke sebuah 3 bulan pembelajaran, 3 bulan di dalam Pondok Bambu, bahwa saya nggak terpenjara, saya berada di dalam situ, justru saya mengeluarkan sesuatu yang saya juga nggak sangka, ternyata ini menelurkan dari diri saya bahwa saya bisa hampir sekarang saya mencapai S2 dan saya sudah mencapai menjadi sarjana hukum. Terima kasih. Jadi artinya kejadian di masa lalu itu justru memicu kamu untuk mencapai sesuatu, ada hikmahnya. Kamu ada hikmahnya. Sudah memaafkan itu. Harus. Jadi setiap permasalahan kita selalu harus mencari positifnya. Kenapa ini terjadi?